Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Alkitab sudah mengatakan dia adalah Guru, adalah Tuhan, dan sekaligus Juru Selamat. Dan bagi orang yang percaya, kita akan diselamatkan. Dan bagi orang yang tidak percaya, mereka akan dihukum. Dan itu kata firman Allah. Dan itu sebabnya, dan biarkan orang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat, biarkan saja. Iman kita akan tetap berdiri teguh di tengah badai sekalipun. Puji nama Tuhan. Masih tetap dalam ayat yang saya sampaikan tadi pagi, yaitu Fatir ya. Masih dalam hal, tapi ini masuk dalam hal doanya. Jadi dikatakan aptos un prosep heste itu berasal dari prosep home ya, atau berdoa, bersembayang, atau kalau prosep berarti kita doa. Imis pater imon entis uranis agias tito to onomasu. Haleluya. Jadi kita masuk dalam di mana isi doa. Apa sih isi doa orang percaya itu? Dasarnya perkataan Yesus itu yang pertama dikatakan, kalau kita mau berdoa, bukan asal berdoa, bukan asal kita mau berdoa dilihat orang, bukan. Itu sebabnya kalau saya berdoa terkecuali dalam hal ini, sebenarnya itu berat juga itu. Dan saya mau katakan kepada kita, isi doa orang percaya ketika kita mau didengar oleh Tuhan, yang pertama dikatakan, Fatir itu harus dikuduskan. Bapa yang segala sumber penyedia itu harus dikuduskan dalam hidup kita. Artinya dia menjadi raja dalam hati kita. Dia harus ada dalam hati kita. Dia harus ada dalam hidup kita. Dia harus ada dalam tindakan kita. Dia harus ada dalam perkataan kita. Jangan engkau berkata, mari kita jihad. Seharusnya mengatakan mari kita jihad, dia ada duluan di depan. Dia memberikan contoh, dia memberikan teladan. Jangan mengajak orang jihad, dia sendiri ada di belakang. Itu bukan seorang pemimpin yang baik. Kalau orang percaya, kalau engkau berkata ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Itu sebabnya Yesus mengajar kita supaya kita penuh dengan kasih, bukan dengan penuh kebencian. Karena kita punya patir yang penuh eleos, yang penuh belas kasihan, yang memberikan kita elefterianya atau elefterosnya, merdeka, bebas. Haleluya. Jadi kita sebagai orang percaya, mari kita hidup dengan elefterosnya atau elefterianya, supaya kehidupan kita tetap diberkati. Jangan lupa praya, ya praya itu adalah atau praus, ada praus atau prau ya, rendah hati, sopan, kemudian ada tiga rendah hati, sopan, melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Ya, jadi bermartabatlah. Kesopanan, kalau orang rendah hati tapi nggak bermartabat, ya juga salah juga di hadapan Tuhan. Rendah hati juga tidak sopan, tidak baik juga di hadapan Tuhan. Nah, isi doa orang percaya itu yang pertama adalah memuliakan Bapa. Ya, memuliakan Bapa. Jadi Bapa yang kudus itu harus ada dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam perkataan, dalam tindakan kita. Yang kedua, firman Allah katakan supaya dalam doa itu kita juga berdoa untuk, bukan hanya untuk kita, ya, bukan hanya untuk keluarga kita, tapi untuk semua orang, untuk pekerjaannya, untuk semua orang. Dan seperti yang terjadi di Israel dan Hamas ini, memang kita prihatin. Hamas menyerang duluan, itu fakta sejarah yang tidak akan mungkin terlupakan. Tapi banyak orang melupakan, banyak orang hanya mengungkit kejahatan orang, tetapi lupa akan permasalahannya, lupa akan kebaikan-kebaikan yang pernah diperbuat.
Padahal yang memulai siapa, yang melakukan siapa yang pertama, sehingga terjadi hal yang sedemikian rupa. Mari kita berpikir sehat. Makanya orang percaya disuruh untuk mendoakan supaya hidup damai. Supaya hidup damai itu ada dalam setiap kehidupan kita. Masih ingat Irinopios, ya, Irinopios. Jadi artinya bahwa kita pembawa damai, bukan pembawa kebencian, bukan pembawa sakit hati. Jadi kita wajib mendoakan mereka supaya berdamai. Apa sih gunanya perang? Yang kalau menang jadi arang, kalau kalah jadi debu. Nggak ada gunanya perang. Hanya orang-orang yang penuh kebencian yang memulai perang. Hanya orang-orang yang penuh dendam yang memulai perang. Tapi kenapa mereka lakukan? Karena mereka tidak mengenal Bapa maupun anak. Seandainya mereka mengenal Bapa maupun anak, tidak akan terjadi perang. Dan itu sebabnya kita berdoa supaya damai di Timur Tengah. Yang ketiga, katakan kita mendoakan. Yang ketiga, kita berdoa juga untuk kebutuhan kita. Isi doa kita itu harus betul. Jadi kita juga harus berdoa untuk kebutuhan pribadi kita, kebutuhan orang lain juga kita doakan supaya mereka yang mengalami masalah diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, apapun masalah mereka. Karena firman Allah, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan Tuhan akan memberikan kelegaan. Kita doakan supaya Tuhan memberikan kelegaan kepada kita, kepada orang lain juga. Dan jangan pernah mengingat-ingat kesalahan orang lain, ya. Itu tidak boleh. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi isi doa kita itu juga harus ada pengampunan. Ya, yang keempat ada pengampunan. Yang kelima adalah berdoa untuk pertolongan dalam pergumulan. Jadi ketika kita sudah berdoa untuk hal yang dimana Tuhan mau kita memuji Dia, dimana kita mau bekerja, mendoakan orang dalam pekerjaan Tuhan, pekerjaan manusia yang ada di muka bumi ini, ya. Lalu kemudian kita berdoa untuk kebutuhan pribadi kita atau kepribadian orang lain, dan juga kita berdoa untuk pengampunan. Karena apa? Kalau engkau tidak mengampuni, Allah juga tidak akan mengampuni, dan doa orang yang tidak diampuni Tuhan tidak akan jawab. Dan itu sebabnya kita perlu mengampuni siapa saja yang menaruh amarah kepada kita. Dan jangan pernah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Dan juga berdoa untuk pertolongan di dalam pergumulan kita. Saya sadar ketika kita mengalami pergumulan dalam hidup ini, tentu ada banyak godaan, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Kadang-kadang setan ngomong, sudah buat apakah percaya pada Tuhan? Sudah pakai saja jalanku, pakai saja jalan pintas, lebih mudah, lebih enak, dan enjoy. Ingat ya, Fatir itu masih ingat bahwa kita punya Fatir, upholder, dia menopang kita saat kita mengalami masalah. Jika kita mengalami masalah, dia juga akan menolong kita. Atau dia menjadi yang bagian keempat itu, di mana dia menjadi source atau giver, dari mana dia menjadi sumber dan pemberi apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Baik itu sedang mengalami pergumulan, kita akan menikmati segala kebaikan Tuhan. Jadi jangan pernah lupakan Tuhan, jangan mau digoda oleh setan. Nah, yang penting kita berdoa sebagaimana yang Tuhan harapkan, sehingga kita bisa menerima setiap jawaban doa yang kita naikkan. Saya yakin dan percaya contoh doa Yesus ini akan menginspirasi kita untuk terus berdoa, baik itu untuk memuliakan Tuhan, baik itu untuk kebutuhan kita maupun kebutuhan orang lain, baik itu berdoa untuk pekerjaan Tuhan, baik itu berdoa untuk pengampunan, baik untuk berdoa sebagai di mana kita berdoa untuk pergumulan kehidupan kita. Dan ketika engkau ingat Pantokratus itu, Allah yang maha kuasa itu, saya yakin dan percaya engkau tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Engkau tidak akan pernah mau menyerah, karena apa? Pantokratus itu siap menjadi penolong dalam kehidupan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Yesus, biarlah kami berdoa dengan sungguh sebagaimana yang Kau berikan teladan bagi kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya.
Amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita ketika kita beristirahat, Dia berikan ketenangan. Damai sejahtera Allah senantiasa menyertai kita. Mantap, mantap, mantap.